Subscribe channel ini agar kalian bisa berpeluang mendapatkan giveaway berupa uang tunai dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, surga mempunyai 8 pintu yang terbuat dari emas yang dihiasi dengan jauhar sejenis mutiara, dan pada pintu yang pertama tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu pintu bagi para nabi dan rasul, syuhada, dan juga pintunya orang-orang yang dermawan. Pintu yang kedua yaitu pintu bagi orang-orang yang mendirikan sholat, orang yang menyempurnakan wudunya, dan orang yang menyempurnakan rukun-rukun sholatnya. Pintu yang ketiga yaitu pintu bagi orang-orang yang memberikan zakatnya dengan senang hati dan ikhlas. Pintu yang keempat yaitu pintu bagi orang-orang yang memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah terhadap perbuatan mungkar. Pintu yang kelima yaitu pintu bagi orang-orang yang dapat memelihara syahwatnya dan mencegah dari nafsu yang buruk. Pintu yang keenam yaitu pintu bagi orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh. Pintu yang ketujuh yaitu pintu bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pintu yang kedelapan yaitu pintu bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memejamkan matanya dari perbuatan dan sesuatu yang haram, orang-orang yang melakukan kebaikan di antaranya, berbuat baik kepada orang tua, mempererat tali persaudaraan atau silaturahim, dan lain sebagainya. Surga ada 8 macam: Darul Jalal, Darul Salam, Jannatul Ma'wah, Jannatul Khuldi, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Aden, dan Darul Qarar. Itulah pintu-pintu untuk penghuni surga. Sedangkan Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, apakah sama pintu-pintu neraka itu dengan pintu-pintu rumah kami?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Tidak, jika pintu itu terbuka, sebagian pintu lebih rendah ke bawah dari sebagian yang lain. Jarak dari pintu yang satu ke pintu yang lain adalah perjalanan 700 tahun. Setiap pintu neraka panasnya melebihi pintu-pintu yang ada di sampingnya dengan selisih 70 kali lipat." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah yang menghuni pintu-pintu itu, wahai Jibril?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Adapun pintu yang pertama paling bawah ini dihuni oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, termasuk orang yang mempunyai hidangan serta keluarga Fir'aun. Pintu ini bernama Hawiyah. Pintu yang kedua dihuni orang-orang musyrik. Pintu ini bernama Jahim. Pintu yang ketiga dihuni oleh orang-orang yang menyembah berhala. Pintu ini bernama Sakor. Pintu keempat dihuni oleh iblis dan para pengikutnya serta orang-orang majusi. Pintu ini bernama Lazza. Pintu yang kelima dihuni oleh orang-orang Yahudi. Pintu ini bernama Huthamar. Pintu yang keenam dihuni oleh orang-orang Nasrani. Pintu ini bernama Sa'ir." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam terdiam. Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau juga bertanya tentang orang-orang yang menghuni pintu yang ketujuh?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Maka malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, orang-orang yang menghuni pintu yang ketujuh adalah orang-orang yang telah melakukan dosa besar dari umatmu yang mati sebelum bertaubat." Maka seketika baginda Rasulullah SAW jatuh pingsan karena mendengar berita itu. Setelah Rasulullah SAW sadar dari pingsannya, beliau berkata, "Wahai Jibril, sungguh besar musibah yang menimpaku dan aku sangat takut apabila di antara umatku dimasukkan ke dalam neraka." Maka malaikat Jibril berkata, "Ya, yaitu umatmu yang melakukan dosa-dosa besar." Maka menangislah Rasulullah SAW dan juga Jibril alaihissalam karenanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa engkau ikut menangis? Bukankah engkau Ruhul Amin, ruh yang dipercaya?" Lalu malaikat Jibril menjawab,
Aku takut kalau sekiranya aku diuji sebagaimana ujian yang telah diberikan kepada Harut dan Marut. Itulah yang menyebabkan aku menangis." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya aku jauhkan kalian berdua dari api neraka, akan tetapi janganlah kalian merasa aman dari siksaku." Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itulah kisah ketika Nabi Muhammad SAW jatuh pingsan ketika mendengar umatnya ada yang masuk ke dalam neraka. Sebegitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Alangkah ruginya kita yang masih hidup di dunia ini jika kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.